Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Ibu melalui pembelajaran daring. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah memasuki pekan kedua. Mudah-mudahan kesehatan selalu bersama kita. Untuk materi bahasa Indonesia mengenai kalimat utama, gagasan utama, dan isi teks pada cerita atau teks non-fiksi. Tentu kalian tahu teks non-fiksi itu apa, yaitu teks yang berisikan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh dari teks non-fiksi itu berita, artikel, jurnal, biografi. Ya, biografi itu identitas dari seseorang. Dalam sebuah teks itu yang akan kita pelajari ada tema di mana merupakan pokok pembicaraan. Lalu ada kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi kalimat utama itu biasanya terletak di awal. Nah, jika kalimat utamanya di awal itu termasuk dalam paragraf deduktif. Namun jika kalimat utamanya di akhir paragraf, maka itu disebut paragraf induktif. Atau bahkan jika kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, maka itu disebut dengan paragraf campuran. Jadi ingat, kalimat utama dalam sebuah paragraf itu biasanya berupa satu kalimat yang berada dalam paragraf tersebut. Ingat ya, satu kalimat. Sedangkan gagasan utama itu adalah kesimpulan yang bisa kalian ambil yang merupakan bagian dari kalimat utama. Pada kalimat utama ini memudahkan kita untuk mengetahui isi atau inti dari teks tersebut. Untuk kalimat-kalimat selanjutnya dalam paragraf, setelah kita menemukan kalimat utama, itu merupakan kalimat penjelas, di mana kalimat itu mendukung kalimat utama. Oke, untuk gagasan utama atau gagasan pokok, itu adalah ide pokok atau topik yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ingat, gagasan utama atau gagasan pokok itu berada biasanya pada kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung itu tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok yang ada. Serta isi teks merupakan penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Nah, sebagai contoh di situ Ibu memberikan bagaimana cara menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Silakan kalian simak. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian dari tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Adapun gagasan pokok yaitu tari Kipas Pakarena hanya bagian kecil saja. Gagasan pendukung, tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Nah, itu merupakan gagasan pendukung. Jika kita melihat untuk menentukan ya kalimat utamanya yang mana, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, yaitu tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi perbedaannya tahu ya, kalimat utama merupakan kalimat utuh yang terdapat pada paragraf, baik itu di awal, di tengah,
di tengah, di awal dan di akhir ataupun di akhir paragraf. Oke, kalimat utama pada teks yang Ibu sampaikan. Contoh yang kedua. 1. Memasuki arus globalisasi, berapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Kalimat utama kalimat pertama. Kalimat kedua, sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. 3. Wajib diwaspadai bagi para orang tua khususnya. Dan yang keempat, kalimatnya yaitu hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Nah, untuk menentukan kalimat utama, mana kira-kira yang menjadi yang sifatnya umum? Kalau kita lihat secara umum itu terletak pada kalimat pertama. Oke, kalimat utamanya adalah pada kalimat pertama, yaitu di nomor 1, di mana mengandung kalimat yang bersifat umum dan juga mengandung gagasan utama. Oke, jadi tahu ya kalimat utama tadi pada kalimat pertama paragraf, sedangkan untuk membedakan gagasan utamanya itu adalah arus globalisasi. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis wacana atau teks. Wacana itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama teks argumentasi, di mana merupakan bentuk paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk para pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Itu argumen. Persuasi, yaitu di mana teks ini berupa ajakan atau bujukan pada pembaca agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks persuasi yang telah dibuat. Lalu ada teks eksposisi, di mana karya tulis yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis disertai dengan fakta dan alasannya yang logis. Berbeda dengan deskripsi. Deskripsi adalah karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Berikutnya adalah narasi, yaitu karya tulis yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau terbentuknya fenomena alam dan sosial. Sedangkan yang kita pelajari adalah teks non-fiksi, berupa bacaan yang berisikan tentang fakta-fakta kebenaran yang terjadi. Next, kita akan mempelajari dalam sebuah bacaan terkadang memuat makna kata. Nah, makna kata itu ada beberapa, namun yang akan kita pelajari di tingkatan kita itu hanya makna denotasi atau denotatif dan konotasi atau konotatif. Namun untuk makna lain itu bisa Ibu jelaskan. Oke, pertama, makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Lalu konotatif itu makna kiasan atau makna bukan yang sebenarnya. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Lalu ada makna leksikal, makna yang sesuai dengan kamus. Artinya tulisan-tulisan yang mengartikan untuk makna tersebut sesuai dengan kamus. Lalu makna gramatikal, makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Jadi ini dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu idiomatik, yang mana yang terdapat ada kata kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul munculnya. Baiklah, memperdalam makna denotasi dan konotasi saja ya. Misalkan sebagai contoh, di sini kita akan memahami makna denotasi yang sebenarnya dan konotasi bukan yang sebenarnya.
Contoh kata menutup mata. Ayah menutup matanya sebentar karena terlalu lama atau terlalu lelah menatap laptop. Artinya ayah sengaja menutup matanya. Sedangkan makna konotasi di mana kakek menutup mata selamanya. Artinya menutup mata selamanya di sini menunjukkan kakek tiada. Yang kedua, kambing hitam. Makna denotasi pada kalimat yaitu kambing hitamku beranak 3. Artinya kambing yang berwarna hitam. Sedangkan makna konotasi ia dijadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu. Artinya disalahkan ya. Atau apa? Bisa kalian jelaskan kan? Dijadikan kambing hitam. Lalu mawar merah berduri. Denotasinya ibu menanam bunga mawar merah berduri di halaman belakang. Ya benar-benar sebatang ya bunga mawar. Konotasinya gadis itu menjadi bunga mawar berduri yang indah tetapi sukar untuk dipetik. Oke nak, untuk makna denotasi dan konotasinya bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk pemahaman kalian, ya ibu memberikan 8 soal latihan yang harus kalian selesaikan. Untuk materi kali ini, ya ibu hanya meminta kalian menentukan kalimat utama, lalu kalian membuat kalimat yang bermakna denotasi dan konotasi dari kata-kata yang ibu berikan. Bagaimana? Bisa ya untuk menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sampai di sini materi yang ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian terapkan, bisa kalian cermati dan lakukan ya berkenaan dengan materi-materi yang ada. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat selalu.